Ayo, selamat malam. Oke guys, sekarang kita masuk ke season kedua. Ya, ini bicara soal pembangunan Nusantara yang sudah beredar di sosial media bahwa Nusantara adalah maksud saya IKN, Ibu Kota Nusantara, yang sekarang Ibu Kota Negara nanti kan. Dia pembangunannya itu sistem kota berbasis smart. Jadi akan ada misalnya dia menggunakan energi yang bersih, penataannya itu mengutamakan keindahan dan juga yang pasti dia desain dengan kota yang sangat modern tentunya, bisa atau yang disebut dengan smart city. Ya sebenarnya kalau menurutku sih ini salah satu langkah yang paling paling berani sih, karena di tengah-tengah zaman atau masa-masa jayanya negara-negara semisal seperti Amerika, Rusia, China, apalagi kita masih bisa untuk mencoba mengadaptasikan dengan negara-negara yang tadi, dan ini perlu diapresiasi sih menurutku, karena ini tidak semua kepala negara bisa punya ide bisa dibilang ide sejenius ini, karena di masa-masa pertumbuhan ekonomi mulai bergerak untuk menuju stabil, kita malah mencoba untuk memindahkan ibu kota negara. Dan ini ya, halo, selamat malam. Dan ini langkah yang sangat berani dan patut dicontoh sama negara lain sih menurutku, karena pembangunan ibu kota Nusantara itu membutuhkan dana yang lumayan besar. Pada akhirnya kan kita benar-benar diperhitungkan dari setiap, misalnya kayak investasi yang mau ditanam di Indonesia, investasi modal asing dari negara-negara luar, benar-benar itu yang sedang ditargetkan sama pemerintah kita. Karena ya untuk pembangunan IKN sendiri itu bukan saja soal ekonomi di sana, tapi soal SDM juga. Untuk membangun satu smart city tentunya akan ada banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga proses pembangunan ini sendiri dia mungkin bisa terkendala atau tidak berjalan lancar. Ya tentunya diantaranya sudah pasti kalau modal kita tidak mencukupi, kalau mau diharapkan dari APBN sendiri tentunya sangat tidak mungkin. Nah utama dari situ lah memang masuk akal sih kalau mau dibuat diizinkan untuk ada dari negara lain yang mau invest untuk misalnya kayak untuk pembangunan IKN sendiri begitu. Dan memang begitu dalam bernegara, dalam
sudah seharusnya begitu. Jadi kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Negara kita membutuhkan negara lain. Begitupun juga dengan sebaliknya. Negara lain juga membutuhkan Indonesia. Kita lihat teman-teman, seperti misalnya kayak di konflik Timur Tengah dari dulu sampai sekarang. Termasuk Indonesia cukup berpengaruh di sana. Dan patut kita apresiasi sama semua presiden kita, karena dari semenjak Soekarno sampai pada akhirnya ke Pak Jokowi, Indonesia masih diperhitungkan sebagai penengah atau sebagai mediator, mediasi untuk bagaimana konflik di Timur Tengah bisa dicari titik tengahnya. Dan ini saya kira ini menjadi salah satu keuntungan, karena kita ini adalah negara yang punya beraneka ragam, mulai dari suku, dari agama. Jadi sangat disayangkan kalau sampai hari ini di negeri kita tercinta Indonesia ini masih ada kayak misalnya orang beribadah dilarang, terus orang tidak boleh beribadah di rumah. Itu sangat disayangkan sekali teman-teman kalau menurutku, karena kalau kita sering-sering kasus-kasus seperti ini terjadi, maka pengaruh kita untuk hubungan misalnya kayak diplomasi soal hukum atau urusan luar negeri, nanti kita tidak bisa berpengaruh, karena tadi di dalam negeri masih ada kayak begitu. Tapi itu kan ya kita tahu lah bahwa itu hanya sebagian orang saja yang seperti begitu. Tidak semuanya seperti itu. Dan itu sangat disayangkan kalau ketika ada orang beribadah masih dilarang. Itu sangat disayangkan sekali. Karena kita dilihat sama negara-negara lain teman-teman. Jadi kalau soal urusan agama di negara kita sudah aman, sudah lumayan tidak lagi terdengar isu-isu seperti itu, maka peran kita untuk luar negeri bisa lebih powerful lagi. Ya, sebenarnya kalau soal Pancasila tidak perlu dibahas lagi, karena sudah lumayan final dari Pancasila itu. Dia sudah sangat mewakili kita semua di sini di Indonesia. Dan saya sendiri sangat yakin dengan negara kita. Kita akan bisa lebih maju lagi. Buktinya penerapan untuk Smart City sudah benar-benar diperjuangkan sama pemerintah kita. Jadi teman-teman, kalau menurutku begini, kita ini di Indonesia ini orang-orang hebat itu banyak sekali. Misalnya kayak anak-anak yang di teknik, bidangnya di teknik, ada yang sampai dipanggil ke luar negeri untuk mengambil studi atau mendapat beasiswa karena talenta-talenta tadi. Banyak sekali orang-orang hebat kita, bukan saja di teknik, tapi semua bidang ada. Saya yakin pasti ada orang-orang hebat kita yang memang diperhitungkan sama dunia. Jadi yang perlu sekarang, yang harus kita perjuangkan, harus kita pupuk, yaitu soal kolaborasi. Karena tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, kalau mau
Indonesia maju, pertama urusan soal agama harus diselesaikan. Yang kedua, soal jangan sampai ada rasis. Yang ketiga, soal kolaborasi tadi. Jadi kalau misalnya kayak anak, jadi ibaratnya begini teman-teman, kita bahas soal smart city itu. Sekarang begini, kalau bicara soal smart city, tentunya kita membutuhkan SDM yang mumpuni. Contoh, untuk membangun smart city atau kota pintar, dia membutuhkan teknisi di sana. Teknisi, dia membutuhkan arsitek, dia membutuhkan yang seni-seni ukir, dia membutuhkan sejarawan, dia membutuhkan planologi, sipil, ya teknik secara spesifik, misalnya kayak teknik elektro dan teknik geologi gitu-gitu. Jadi kan ketika membangun satu kota yang pintar kan, pertama ya kita, ini kebetulan karena saya punya basic ilmunya teknik. Nah, misalnya kita sekarang mau bangun Nusantara, ibu kota Nusantara. Yang pertama yang harus dilakukan apa? Konsep dulu, dibuatkan konsep. Ya tentunya itu sudah dikonsepkan sama pemenang tender IKN ini sendiri. Ya teman-teman bisa search sendirilah. Jadi dalam konsep itu, misalnya dari segi artistik atau dari arsiteknya itu pandangannya bagaimana, dari segi teknik khusus untuk planologi misalnya kayak dia bagusnya menghadap ke sini. Terus kalau dari teknik sipil misalnya untuk pembangunan yang ini misalnya kayak di arsitek, gambarnya itu kalau diterapkan di, misalnya gambar yang diterima dari arsitek diterapkan di teknik sipil, maka misalnya kayak dari gambar ini misalnya contoh kayak Istana Negara, gambarnya ini ukurannya sekian kali sekian, terus untuk artistiknya itu atau interiornya itu model seperti ini. Nah terus mereka gambarnya seperti ini, tapi kalau mau dilihat dari bentuk gambarnya dia tidak kuat, karena misalnya kayak untuk bangunan yang seperti misalnya kayak berlantai atau yang kebetulan saya pernah sharing sama kakak saya juga, kakak yang saya kenal juga, orang asli Dobo juga, Kepulauan Aro. Dia lulusan sipil juga, dia bilang begitu. Jadi bentuk dari sebuah gedung, dia itu mempengaruhi kekuatan gedung itu juga. Jadi misalnya bangunan dengan tinggi 100, katakanlah tinggi 100 meter, berarti yang masuk ke tanah sekian meter, dan bentuknya misalnya begini. Kalau tingginya sekitar 100 meter, dia harusnya bentuknya supaya dia kuat, bentuknya itu misalnya dari bawah itu dia agak besar, terus sampai di atas paling puncak itu kecil, karena dia setiap saat itu kan diterpa angin, dan itu sangat mempengaruhi struktur bangunan itu sendiri, karena goncangan semisal tiba-tiba ada gempa atau apa, dia sangat mudah sekali untuk rusak. Jadi kekuatan dari sebuah gedung bukan saja dilihat dari campuran semennya atau jenis-jenis bahannya, tapi dari bentuknya, terus misalnya dari kondisi tanah juga,
kalau dibangun di kondisi tanah yang berpasir atau lumpur, itu harusnya jenis bangunan ini yang misalnya kayak dasarnya itu yang disesuaikan dengan kondisi tanah. Nah itu teman-teman yang teknik sipil sama itu yang sangat paham soal itu, soal bentuk, misalnya kayak bentuk fondasinya begitu. Terus kalau nah jadi ketika konsepnya sudah jadi, waktunya survei, kalau menurut yang disampaikan itu, jadi nanti yang dari planologi dia turun dulu survei, lihat lokasinya, misalnya dengan pertanahan atau apa gitu, dilihat oh ya kondisi tanahnya ini, terus dari situ dia sampaikan nanti baru dilihat lagi, oh kondisi tanahnya begini, berarti yang khusus fondasi yang dibangun itu harusnya seperti begini modelnya. Nah itu, jadi intinya bahwa untuk membangun smart city, misalnya sebelum kita masuk itu, misalnya kayak anak teknik, misalnya teknik elektro misalnya, oke, kita butuh smart city, kita mau bangun smart city, berarti di sana yang digunakan misalnya kayak untuk listriknya harus stabil, untuk jaringannya harus stabil, terus energi yang digunakan untuk menghidupkan ini misalnya kayak energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik misalnya, berarti mungkin PLTS sekian megawatt atau sekian gigawatt yang dibutuhkan untuk ibu kota Nusantara. Terus apa lagi misalnya, nah itu semua diperhitungkan. Terus misalnya kayak untuk IKN, karena ini ibu kotanya mau dibangun smart city, berarti misalnya kayak kendaraannya sudah tidak lagi yang konvensional, tapi dia pakai kendaraan listrik, misalnya mobil listrik otomatis yang bisa berjalan sendiri tanpa ada driver manusia, tapi drivernya dari robot atau dari mobil itu sendiri, dia auto drive gitu. Terus misalnya kayak smart, apanya lagi yang smart, misalnya kayak lampu-lampu jalannya dia menggunakan sensor cahaya, jadi waktu siang dia mati, waktu malam dia menyala sendiri atau aktif sendiri. Terus misalnya kayak pintu pagar atau pintu palang portal otomatis, misalnya ketika ada mobil atau motor yang mendekat, berapa menit atau berapa detik sebelumnya dia sudah buka pintunya dulu, atau harus masukkan kartu dulu supaya dia misalnya kayak bayar portal, kayak misalnya jalan tol dibayar dulu baru portalnya buka otomatis. Terus misalnya kayak smart city ini butuh apa lagi, misalnya dia butuh misalnya kayak misalnya kayak kereta gantung, kalau di medan-medan sulit dipasang kereta gantung atau kereta listrik itu, atau MRT itu. Terus misalnya dia pembangkit listriknya dari hydropower atau dari turbin, misalnya dari air yang mengalir ke sawah, kemudian air itu dialirkan ke turbin, dari turbin dia bangkitkan lagi dia memutar alternator dibangkitkan lagi, misalnya dari arusnya mungkin searah dibangkitkan ke arus bolak-balik misalnya. Nah begitu, itu hal-hal teknis yang mungkin diperhitungkan. Terus misalnya apanya lagi yang smart, misalnya kayak mungkin atap rumah misalnya katakanlah istana, ruang tamunya mungkin sesekali atapnya itu buka otomatis ketika pagi, terus malam tutup sendiri, atau
jemuran pakaiannya otomatis, misalnya kayak ketika pagi jemurannya bergerak menghadap ke matahari, ketika hujan jemurannya kembali dia menutup atau dia bernaung di di dalam rumah. Nah, jadi sangat termasuk saya bilang ini ide yang lumayan akan menginspirasi banyak negara sih. Dan ini sudah teman-teman, kita di Indonesia ini yang sekarang yang membuat sebenarnya tidak ini juga sih, hanya oknum-oknum tertentu yang itu. Makanya saya bilang sayang sekali kalau kita masih fokus soal masih melarang orang beribadah dan sebagainya. Itu jangan sampai teman-teman. Kita fokus saja di ini supaya kita maju. Saya sangat percaya bahwa Indonesia akan bisa, bahkan bisa sampai nanti pergi ke luar angkasa. Masa sudah tahun segini kita belum ada yang berhasil ke luar angkasa. Jadi kalau menurutku sih sekarang ini tugas kita mendukung program pemerintah, terus kalau ada pun kritik ya kritik yang membangun. Kalau menurutku itu sih. Dan kalau saya secara pribadi sangat senang kalau ada kritik, karena kalau ada kritik berarti ada yang mungkin pengen kasih masukan, misalnya kayak oh kita harusnya begini karena belajar dari ini, misalnya dari pengalaman atau apa tentang yang sudah pernah kita lewati. Dan itu saya lihat presiden kita juga tidak, buktinya ya orang sampai hari ini boleh berkomentar apa saja di sosial media. Nah, cuman sayangnya kemarin dari KPI sendiri tapi mau disahkan undang-undang untuk penyiaran. Jadi sangat disayangkan buat teman-teman yang misalnya kayak buat konten begitu. Jadi akhirnya kan nanti kalau sampai undang-undang itu berhasil diterapkan, percaya kita nggak akan bisa ini lagi, nggak bisa dapat ide-ide bagus lagi. Karena menurutku begini, ketika ada orang yang berani mengkritik misalnya kayak pemerintah atau mengkritik soal pembangunan, berarti kan terlepas dari apa yang mungkin kontroversi yang disampaikan, tetapi kita lihat poinnya, misalnya kayak kira-kira dari kritiknya itu membangun tidak. Kalau kritiknya membangun ya tidak ada salahnya kan kalau didengar. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Intinya guys, I love you, I love you, I love you Indonesia. Sekarang pertanyaannya, kamu cinta Indonesia enggak? Kalau kamu cinta, ayo berikan pendapatmu, ayo berikan idemu, ayo bergerak. Dan kalau tidak, mungkin tidak lewat konten, ya mungkin lewat pemikiranmu engkau mempengaruhi orang-orang di sekitar untuk ayo kita bisa loh, negara kita bisa bersaing dengan negara lain asalkan kita mau belajar. Buktinya COVID kemarin negara lain masih bingung, kita di Indonesia bisa survive, dan itu patut diacungi jempol gitu. Patut diacungi jempol. Tidak semua negara bisa lewati masa-masa krisis seperti itu. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Nanti kalau ada teman-teman yang mungkin mau berikan masukan soal misalnya kayak kira-kira apa yang bisa kita bahas bersama-sama begitu. Dan kritik dan saran itu dibutuhkan supaya paling tidak apa yang disampaikan tidak sia-sia saja. Oke teman-teman, itu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam.